Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Para jamaah rahimakumullah, mari pengajian ini kita awali dengan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Silakan dibuka kitabnya, kitab Qatrul Ghais halaman 2. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah jami'il malikil qutubil ladzi ta'alana wa 'alana wa 'ala fatihi khususan ila ruhi ma'alifi hadzal kitab wa khususan ila ruhi syaikhi Kiai Hadi Al-Afani dari Kiai Hadi Muhammad Al-Amin Kiai Hadi Khairul Anam Kiai Hadi Al-Amin Kiai Hadi Al-Amin Nasallallahu wa bi barakatihi
kila apabila dikatakan, idza kila apabila dikatakan, laka kepadamu, laka kepadamu, mal imanu apa itu iman, mal imanu apa itu iman. Fal jawabu maka bermula jawabannya, fal jawabu maka bermula jawabannya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Amantu aku mengimankan, amantu aku mengimankan, billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikatnya, wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan kepada para rasulnya, wa rusulihi dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wal qadari dan kepada qadar, takdir, ketentuan, khairihi baiknya itu qadar, khairihi baiknya itu qadar, wa syarrihi dan buruknya itu qadar, wa syarrihi dan buruknya itu qadar, minallahi ta'ala, minallahi dari Allah ta'ala maha tinggi Allah. Jadi ta'ala artinya maha tinggi Allah, Allah maha tinggi. Minallahi dari Allah ta'ala maha tinggi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah dulu cukup sedikit. Para jamaah kaum muslimat rahimahumullah, insyaallah pada sore hari ini lagi tadi
akan menjelaskan tentang iman. Insyaallah pada sore hari ini dalam kitab Qaulul Ghais akan membahas, akan menjelaskan tentang iman. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah, mas'alatun, bermula ini satu masalah, bermula ini satu pertanyaan. Jadi masalah itu artinya pertanyaan. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, apabila ditanyakan kepadamu, mal iman, apa itu iman? Jadi kalau kita ditanya, ada orang nanya sama kita, ibu, kata orang itu, mal iman, apa itu iman? Fal jawabu, maka bermula jawabannya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jawabannya adalah, yang disebut iman itu adalah amantu billahi, kami mengimankan, saya mengimankan kepada Allah, saya mengimankan kepada malaikat-malaikatnya, saya mengimankan kepada kitab-kitabnya, saya mengimankan kepada para rasulnya, saya mengimankan kepada hari terakhir, dan saya mengimankan kepada qadar, takdir, ketentuan, baik buruknya itu takdir, baik buruknya itu qadar, baik buruknya itu ketentuan, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban ketika kita ditanya tentang iman. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah, yang dimaksud dengan amantu ini ada dua tafsirannya. Yang dimaksud dengan amantu ada dua penafsirannya. Yang pertama adalah sodaqtu, yang kedua adalah aqrartu. Amantu pengertian yang pertama adalah sodaqtu, yang kedua aqrartu. Sodaqtu artinya apa? Aku membenarkan.
Aqrartu artinya aku mengakui, aku ikrar, aku mengakui. Berarti para jamaah rahimakumullah, ketika kita mengucapkan amantu, pengertiannya adalah aku membenarkan dan aku mengakui. Ya. Jadi bukan sekedar mengimankan, bukan sekedar mempercayai, bukan sekedar aku percaya. Karena kalau diartikan hanya dengan percaya, belum tentu dia membenarkan, belum tentu dia mengakui. Karena banyak orang-orang yang percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya para rasul, cuma dia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengakui. Nah, makanya pengertian iman itu bukan sekedar percaya, tapi membenarkan dan mengakui. Para hadirin rahimakumullah, di dalam shodaqtu ini ada dua pengertiannya. Ya. Di dalam shodaqtu ini ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah iddi'am, yang kedua adalah qabul. Iddi'am dan qabul. Ada ingat saya dulu lagi ngaji di pesantren di Mangunjaya. Ari patokan tasbih eta ieu ma'al iddi'ami wal qabuli dibarengan pengakuan serta penerimaan. Jadi iman, shodaqtu, tasbih, membenarkan, isi membenarkan dua, satu mengakui, yang kedua menerima. Saya mengaku bahwa Allah Tuhan saya, dan aku menerima bahwa Allah Tuhan saya, dan saya menerima semua aturan-aturan yang disampaikan, yang diterapkan, yang diberikan oleh Allah melalui Rasul-Nya kepada kita. Baik, para hadirin rahimakumullah. Jadi yang disebut iman itu adalah amantu, shodaqtu wa aqrartu. Aku membenarkan dan aku mengakui. Dan pengertian shodaqtu atau tasdik, satu menerima dan kedua mengakui. Para jamaah rahimakumullah, yang disebut iman itu adalah amantu billahi. Saya mengimankan, saya membenarkan, saya mengakui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membenarkan, saya mengakui kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir, ketentuan baik buruknya itu takdir datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut iman. Maka bisa kita simpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. 1.
iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitabnya. 4, iman kepada para rasulnya. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada takdir, ketentuan, qadar, baik buruknya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut iman. Ya Bu ya, paham ya? Jadi kalau ada orang nanya tadi ya, Bu, apa itu iman? Jawab nih, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jamaah kaum muslimat rahimahumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang laki-laki yang laki-laki ini memakai pakaian putih, rambutnya hitam gimbal, dan bekas jalannya tidak kelihatan. Saat itu Rasul sedang kumpul dengan salah satu sahabat namanya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian si laki-laki tadi memegang 2 pundak Nabi, dan 2 lutut laki-laki tadi ditempelkan kepada 2 lutut baginda Rasul. Kemudian si laki-laki ini bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, coba sampaikan kepadaku apa itu Islam. Jadi si laki-laki ini Bu sambil pegang pundak Rasul, 2 lututnya ditempelkan kepada 2 lutut Rasul, dan si laki-laki ini bertanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, coba sampaikan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasul menjawab, apa kata Rasul? Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tutiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahijjal baita. Kata Rasul, yang disebut Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, engkau bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan engkau berangkat haji ke Baitullah. Apa kata laki-laki tadi? Sodaqta, benar kamu Muhammad. Kau bertanya tapi membenarkan. Maka dari kejadian ini tersimpulkanlah rukun Islam. Dengan sejarah ini, dengan hikayat ini, terhimpunlah yang disebut rukun Islam.
Jadi rukun Islam itu ada 5. Satu, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2, sholat. 3, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Ya, itulah yang disebut arkanul Islam. Maka si laki-laki ini tidak sampai dari situ bertanya-nya. Setelah laki-laki tadi sodaqta, kau benar Muhammad. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, coba sampaikan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Nih. Apa jawaban Rasul? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Yang disebut iman itu adalah engkau mempercayai, engkau mengimankan kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban baginda Rasul. Maka apa kata laki-laki tadi yang datang? Sodaqta, benar kamu Muhammad. Maka dengan hikayat ini, dengan sejarah ini, tersimpulkanlah ada yang disebut arkanul imani, rukun iman. Berarti ibu, rukun iman semuanya ada 6. Para jamaah rahimakumullah, si laki-laki ini tidak sampai di situ pertanyaannya. Apa kata laki-laki ini? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, tolong sampaikan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah pun, Allah melihat engkau. Ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah pun, Allah melihat engkau. Itulah yang disebut ihsan. Maka apa kata laki-laki tadi? Sodaqta, benar kamu Muhammad. Maka para hadirin rahimahumullah, tersimpulkanlah di dalam hikayat ini ada yang disebut ihsan. Para jamaah kaum muslimat rahimahumullah, kemudian si laki-laki ini tidak berhenti di situ pertanyaannya. Ya Muhammad, akhbirni anissamah. Wahai Muhammad, coba sampaikan kepadaku tentang kiamat. Tentang kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang bijak. Apa kata Rasul?
tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa, Bu? Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu bijaknya Rasul jawabannya. Enggak begini, enggak tahu saya itu mah, enggak begitu. Jadi maksudnya para jamaah rahimahullah, ketika baginda Rasulullah SAW ditanya tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat, Rasul pun tidak tahu. Sekalipun yang bertanya pun nggak tahu tentang kiamat. Ya, yang jelas yang pasti kiamat akan terjadi, cuma kapan harinya nggak ada yang tahu, illallah kecuali Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha. Akan bertanya kepadamu tentang kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakan oleh Muhammad bahwa kiamat itu urusan Tuhanku. La yujalliha illahu, tidak ada yang bisa menjelaskan kapan terjadinya kiamat illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tidak cukup di situ si laki-laki tadi bertanya, akhbirni an imaratiha. Wahai Muhammad, coba sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Nah, baru kalau masalah ini tanda-tanda kiamat Rasul bisa menjawab. Jadi Rasul hanya menjawab tanda-tandanya saja, ya, bukan kiamatnya. Ini maaf, sekarang kan orang saking pinternya gitu ya, saking pinternya sudah mampu memprediksi terjadinya kiamat. Hari anu, tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian terjadi kiamat. Yang ramalnya mati duluan. Wahai Muhammad, coba sampaikan kepadaku tentang ciri-ciri kiamat. Maka Rasul menjawab dengan hanya beberapa saja, tidak semuanya. Salah satunya kata Rasul, tanda-tanda kiamat itu adalah yatatawaluna fil bunyani, nanti orang-orang akan berlomba-lomba bikin bangunan tingkat. Bangunan-bangunan menjulang tinggi ke atas. Sekarang udah nampak kan? Ada bintang 7, bintang 7. Ada hotel bintang 5, bintang 7 ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua di antara tanda kiamat itu adalah orang-orang yang tadinya fakir miskin, dia akan menjadi orang kaya. Kemudian nanti anak-anak akan menjadikan pembantu kepada kedua orang tuanya. Benar Bu ya? Sekarang kan sudah banyak ya, anak punya anak, anak punya anak, ini anaknya dititipin ke ibunya anak gitu. Nah itulah di antara tanda-tanda kiamat. Banyak lagi lah tanda-tanda kiamat, cuma hanya itu yang disampaikan oleh Rasul ketika Rasul ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, setelah laki-laki ini bertanya kepada Rasul, kemudian dia langsung pergi, langsung meninggalkan baginda, meninggalkan tempat tanpa diketahui kapan berangkatnya, ke arah mana dia berangkatnya, dan tidak diketahui bekas jalannya dia.
Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Umar yang tadi pendampingnya dia kan. Kata Rasul, ya Umar, atadri manisail. Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab dengan jawaban yang bijak. Apa kata Umar? Mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi intinya apa? Yang bertanya lah yang lebih tahu daripada yang ditanya. Siapa yang datang tadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fa'innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril, datang kepada kita, datang kepada kalian, mengajarkan tentang agama kalian. Oh ibu, yang datang itu ternyata malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril datang kepada Rasul mengajarkan agama, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Makanya bisa disimpulkan arkanuddin, salah satu rukun agama ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Rukun agama ada 3: Islam, iman, ihsan. Nah, hadirin rahimakumullah, ini masih ada kaitan ke sini tadi kan? Antuqina billahi wa malaikati. Itu sejarahnya tentang iman. Jadi para ulama mengartikan iman bukan hanya dengan logika, dengan pikiran sendiri, tapi melihat sejarah tadi. Disimpulkanlah dalam satu kitab. Oh, inilah iman. Makanya saya jelaskan jadi supaya memang ini ada kaitannya di sini. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kalau kita hidup ingin selamat dunia akhirat, pegang huruf I 3 ini. Pegang huruf 3 I sampai hari kiamat. Ini yang pertama, pegang Islam sebenar-benarnya. Ya, pegang Islam, ketahui rukun-rukun Islam dan amalkan Islam secara keseluruhan. Kenapa? Sebab Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita hidup sampai mati megang Islam, selamat nanti di akhiratnya. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Agama selain Islam itu bukan agama. Ya, walaupun di Indonesia ini kan bermacam-macam agama, tapi di mata Allah cuma Islam yang diridhoi oleh Allah. Pegang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nauzubillah min. Pegang Islam. Yang kedua, selama hidup sampai mati, pegang huruf I yang kedua, yaitu iman. Ya. Jangan sampai iman kita, kepercayaan kita membenarkan
pegang Islam, pegang iman. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan nikmat iman. Percaya, yakin kepada Allah, percaya, yakin kepada rukun iman yang 6. Alhamdulillah. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidaklah bagi setiap orang iman kepada Allah kecuali mutlak dengan izin Allah. Berarti kita menjadi hamba-hamba Allah yang diizinkan untuk menerima nikmat iman. Padahal kita belum pernah jumpa dengan Rasul, belum pernah ketemu dengan Rasul, nggak tahu sahabat, nggak tahu keluarga Rasul, jauh dari Mekah ke sini. Tapi alhamdulillah nikmat iman Allah masukkan ke dalam hati kita sampai sekarang. Berarti alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman. Selagi kita hidup memegang iman Islam dan iman, insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Karena hadirin rahimakumullah, orang mati, orang meninggal, orang menghadap Allah, mati membawa iman, Allah hidup. Kita mati membawa iman, Allah hidup, Allah senang. Tetapi ketika kita mati tidak bawa iman, disitulah Allah murka, Allah marah kepada kita. Banyak biarin bu, kita mah hidup sederhana, rumah nggak mewah-mewah amat, mobil juga yang biasa. Itu kan semua bentuk nikmat kan, benar? Tapi dari sekian nikmat yang sangat berharga, yang sangat besar adalah nikmat iman. Kenapa? Tadi tidak semua orang mendapatkan nikmat iman, hanya pilihan Allah saja. Ini kaitan kepada sini keterangan. Yang ketiga, hadirin rahimahullah, supaya kita hidup selamat dunia dan akhirat, pegang huruf I yang ketiga, yaitu ihsan. Ibadah kepada Allah, jangan ibadah kepada selain Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali punya tandingan-tandingan di luar Allah. Sembah Allah, sembah Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika kita menyembah Allah, seolah-olah Allah melihat kita. Allah melihat kita. Emang bukan seolah-olah, Allah melihat kita. Dan ketika kita pun tidak melihat Allah, ya, fa'innahu yarah, Allah melihat kita. Jadi sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Nah, maka para hadirin rahimakumullah, insya Allah kalau orang memegang yang huruf 3 I ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Islam, iman, ihsan. Dan Islam, iman, ihsan ini mengandung kepada 3 ilmu. Islam ilmu fikih, karena Islam itu amalia. Sholat kelihatan amalia, zakat kelihatan amalia, perlu ilmunya, diaturlah oleh ilmu fikih. Berarti Islam kaitannya dengan ilmu fikih. Iman urusan akidah, keyakinan. Maka iman kaitannya dengan ilmu tauhid. Betul? Dengan keyakinan.
bisa kaitannya dengan akhlak, dengan tasawuf. Maka hadirin rahimakumullah, ilmu yang tiga ini Islam, fikih, tauhid dan tasawuf ini termasuk ilmu yang hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena Islam untuk mengesahkan ibadah kita, ya, fikih untuk mengesahkan ibadah kita, tauhid untuk mengesahkan akidah kita, ya, dan tasawuf untuk mengesahkan akhlak kita, tasawuf kita, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada manusia. Paham ya? Maka insya Allah Bu, saya bilang tadi, kalau kita berpegang teguh dengan Islam, iman dan ihsan, maka akan selamat hidup kita. Tapi kalau kita tidak mengamalkan yang tiga ini, maka ada peribahasa cilaka 12. Benar Bu? Cilaka 12. Maksud cilaka 12 itu apa Bu? Coba rukun Islam berapa? Bu, rukun Islam berapa? Rukun iman 6 sama 5 sama ihsan 1, 12. Jadi kalau orang tidak mengamalkan yang 3 huruf ini, dia termasuk orang yang celaka 12. Itu maksudnya. Celaka 12 dia kalau tidak pegang Islam, iman dan ihsan. Sering dengar Bu ya, celaka 12 ya. Baru nyambung. Jadi para hadirin rahimakumullah, ya, kembali ke tadi, ya. Apabila dikatakan kepada kita, ditanyakan kepada kita tentang iman, apa itu iman? Jawabannya adalah aku iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan arkanul iman, rukun iman. Rukun iman ada berapa Bu? Jawab, rukun iman ada berapa? 1. Yang keras apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarihim minallahi ta'ala. Masalatun wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. 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 Dalam hati. Makanya kan yang disebut iman itu kan tasdiqun bil qalbi wa talaffuzun wa taqrirun bil lisani wa af'alun bil arkani. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, menggerakkan, mempraktekkan dengan anggota badan kita. Itulah iman yang sebenarnya. Jadi tasdik urusan hati, takrir amaliyah itu pekerjaan sehari-hari. Gitu Bu ya. Ya. Di urusan hati gimana? Lagi yang nanya? Ibu silakan. Enggak dulu. Udah paham ya? Ibu? Cukup ya? Baik para hadirin rahimakumullah, waktu sudah setengah 6 kurang 10 menit, gak apa-apa ya, persiapan untuk maghrib. Kita tutup dengan doa bareng-bareng, doa bersama ya. Rabbana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana bi dinina tawassalna bi ta'allumi
tertulis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu